Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama saya Sri Sahrani Estaim. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh, misalnya mudik atau pergi ke luar kota untuk belajar. Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar itu? Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum khunahun an suru minas sholati in khiftum an yaftinakumul lazina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwan mubin, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Selanjutnya, macam-macam sholat jamak terdiri atas 2 macam, yaitu jamak takdim. Jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya, menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Dan yang kedua ada jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuh tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua,
perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qada. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian, setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat yang kedua, terdahului dengan iqamah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika diqashar, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Adapun hikmah melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Pertama, membuat seseorang lebih tenang dalam menempuh perjalanan. Kedua, membuat seseorang memiliki waktu untuk melaksanakan sholat dengan baik. Ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah karena menyadari keringanan yang Allah berikan. Keempat, terhindar dari lalai sehingga tidak lupa mengerjakan sholat. Nah, teman-teman, setelah mempelajari materi tentang sholat jamak dan qashar beserta ketentuannya, sekarang mari kita uji seberapa baik daya simak kalian terhadap materi yang kalian simak tadi. Baik, bunyi soalnya itu, manakah sholat yang tidak dapat dijamak maupun diqashar? A. Zuhur, B. Asar, C. Isya, D. Subuh. Ya, jawabannya D. Subuh. Dalam video tersebut saya mengambil metode pembelajaran demonstrasi karena penggunaan metode demonstrasi kepada peserta didik akan membuat peserta didik lebih mudah dalam menerima sebuah materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru, khususnya materi sholat. Karena dengan guru menggunakan metode demonstrasi, maka dengan menggunakan metode demonstrasi ini, guru setelah menyampaikan materi terkait materi sholat, kemudian guru juga mempraktikannya di depan kelas, sehingga peserta didik dapat cepat memahami dan peserta didik diminta untuk mempraktikannya kembali. Dan hasilnya peserta didik dapat dengan mudah mempraktikannya seperti yang guru praktikkan di depan kelas. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan dari video tersebut. Sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.